bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, para oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Tanggal 13 September itu kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Tanggal 14 September kita merayakan pesta pemuliaan salib suci. Santo Yohanes Chrysostomus menuliskan satu kalimat yang luar biasa. "Tandailah dirimu dengan salib, renungkanlah makna dari salib, dan padamkan amarah dan segala nafsumu." Ketika Yesus bergantung di kayu salib, salib itu dilihat sebagai hukuman kepada orang berdosa. Meskipun Yesus tidak berdosa, namun Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa kita, agar kita mempunyai akses untuk sampai kepada Bapa, sumber keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita orang beriman. Dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, salib tidak lagi dipandang sebagai tanda penghinaan, tetapi sebagai tanda kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Maka ketika kita dibaptis, kita ditandai dengan tanda salib. Dan ketika kita sudah berada di dalam makam sebelum kubur itu ditutup, tanda terakhir yang diberikan kepada kita adalah tanda salib, tanda kemenangan. Maka setiap kali kita menandai diri kita dengan tanda salib, kita adalah milik Allah. Dan sepanjang usia hidup kita hingga hari ini,
Kita tidak bisa menghitung sudah berapa banyak kita menandai diri kita dengan salib. Namun pertanyaannya, apakah kita melakukan tanda salib pada diri kita dengan penuh penghayatan atau hanya sekedar formalitas supaya kita dilihat sebagai orang Katolik, pengikut Kristus. Bacaan Injil mengingatkan kepada kita, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada surga selain Dia yang telah turun dari surga, yakni Putra Manusia. Kitab Bilangan menggambarkan kepada kita bangsa Israel dipagut oleh ular. Dosa memunculkan ular memagut kita untuk bisa sampai kepada kematian kekal. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di salib, kematian telah dikalahkan oleh Yesus, dan dengan salib kita dihubungkan dengan Allah, sumber kehidupan dan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka supaya kita mampu memaknai salib, Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita mengosongkan diri dari segala keinginan duniawi, maka kita mampu memaknai salib itu di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita masih dikuasai oleh keinginan duniawi, kita tidak mampu memaknai salib itu di dalam seluruh perjuangan hidup kita. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini kembali diingatkan, salib adalah tanda kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena dengan salib, Yesus telah menebus kita dari kematian kekal dan menghantar kita menuju hidup abadi. Oleh karena itu mari kita memaknai salib di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Setiap kali kita menandai diri kita dengan salib, lakukanlah dengan sepenuh hati, dan dengan demikian ketika kita menandai diri dengan salib, salib itu memadamkan segala amarah dan keinginan duniawi kita. Mari kita berjuang sepanjang hari ini juga di sepanjang perjalanan hidup kita. Salib menjadi tanda kemenangan yang menghubungkan kita dengan Allah, sumber kehidupan kekal. Semoga